Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Budi di channel Aki Karuhun. Sahabat channel Aki Karuhun semua, kebetulan siang ini Akang lagi nyantai ya, dan belum explore lagi. Kali ini Akang ingin berbagi tips untuk teman-teman yang memiliki keluhan pada kulit ya, yaitu keluhan keloid. Nah, pada video sebelumnya memang Akang pernah ya membuatkan sebuah tata cara pengobatan keloid secara alami. Sekarang Akang ingin coba kembali untuk mereview dan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengobati keloid dengan bawang putih. Teknis Akang ya, jadi istilahnya secara pengalaman Akang lah. Kalau misalkan teman-teman semua pernah melihat video pengobatan bawang putih di mungkin channel yang lain, itu mungkin silahkan teman-teman bandingkan ya. Cuman ini Akang berbagi tips mengenai perjalanan Akang mengobati keloid ini menggunakan bawang putih. Sebelumnya Akang pernah mengobati keloid dengan cara medis ya, yaitu ke dokter kulit sampai waktu itu 11 kali lebih lah disuntik steroid gitu ya. Jadi semacam obat yang langsung disuntikan ke jaringan keloidnya, dan itu luar biasa, sangat menyakitkan sekali ya. Namun seiringnya waktu memang ada jaringan keloid yang tumbuh lagi di beberapa tempat, dan istilahnya apa ya, keloid yang Akang alami itu belum sembuh, istilahnya tidak mempan dengan steroid itu. Akhirnya karena alasan satu, sakit saat disuntik steroid itu ya, yang kedua memang sekali suntik itu cukup mahal juga ya, sekitar 150.000 lah kalau di Akang ya. Dan yang ketiganya tidak ada perubahan dan malah ada istilahnya pertumbuhan keloid di bagian yang lain. Karena keloid itu cukup unik sekali ya teman-teman semua. Satu, dia itu cukup gatal ya, jadi bagian keloid yang istilahnya terkena keringat itu sangat gatal sekali. Kemudian yang kedua, keloid itu ketika diobati, itu di sekitar keloidnya itu muncul keloid kecil, dan itu sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, oleh karena itu waktu itu sempat juga istilahnya oleh Akang dibiarkan lah, istilahnya tidak diobati ke dokter kulit, apalagi istilahnya diobati mandiri. Karena apa? Ya takut istilahnya malah bertambah banyak gitu, bukan istilahnya sembuh. Nah, waktu itu Akang coba-coba istilahnya cari tahu, dan istilahnya Akang ngobrol dengan salah satu sesepuh juga sih, istilahnya sesepuh di sini orang yang sudah berpengalaman lah, sangat berpengalaman, usia sekitar 90 tahun lah, karena beliau itu istilahnya lah hidup di kampung, kemudian banyak sekali pengalaman dalam bidang herbalis. Makanya saat beliau istilahnya menyarankan untuk memakai bawang putih, sempat ragu juga sih. Nah, selanjutnya Akang coba istilahnya mengobati keloid Akang dengan bawang putih, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Jadi artinya begini, keloid itu memang ada yang mengatakan bahwa keloid itu adalah penyakit kulit yang istilahnya sulit untuk disembuhkan lah. Jadi istilahnya mustahil untuk disembuhkan. Tapi kenyataannya keloid juga itu istilahnya bisa disembuhkan. Ya contohnya mungkin yang saya alami gitu kan. Cuman kan kalau dibuka istilahnya saya nggak berani lah. Cuman ada di video yang sebelumnya, ini di pipi juga, ini keloid ya. Ini bukan jerawat, sahabat teman-teman ya. Ini keloid, kemudian di sini ini keloid, kemudian ada di bahu juga ya, kemudian ada di
hal gitu. Pokoknya istilahnya jerawat itu bisa jadi keloid, kemudian bekas luka bisa jadi keloid, apalagi yang mungkin bekas luka bisa jadi keloid ya. Bahkan istilahnya kalau misalkan kita terkena sayatan sedikit juga, itu kalau yang sensitif parah itu bisa jadi keloid juga. Nah, istilahnya gimana ya, ketika kita mengalami keloid, memang ketika luka itu sangat rentan sekali untuk pertambahan keloid itu sendiri. Apalagi keloid itu jaringannya istilahnya tidak berdiam diri di satu fase lah. Artinya ketika keloid itu ukurannya hanya selebar 1 mili atau 2 mili, nah, perlahan-lahan seiring waktu keloidnya kan membesar. Mungkin teman-teman juga yang mempunyai keloid sama merasakan dengan Akang ya. Dan juga istilahnya si keloid itu ketika kena keringat itu lumayan sekali, gatalnya luar biasa, apalagi kalau bersentuhan langsung dengan kain. Pada fase tertentu ya sangat mengganggu sekali pada pergerakan kulit, walaupun memang tidak berbahaya sih istilahnya kalau yang Akang istilahnya bacalah di artikel gitu. Nah, langsung saja untuk teman-teman yang penasaran, jadi ada 2 cara penggunaan bawang putih sebagai obat keloid ya. Yang pertama itu dengan menggunakan irisan bawang putih ya. Kemudian yang kedua dengan cara diparut. Nah, kita akan coba yang pertama, yaitu menggunakan irisan ya. Nah, kalau istilahnya menggunakan irisan ini cukup mudah sekali. Kita tinggal potong saja, kemudian iris setipis inilah ya. Nah, ini kan bawang putih yang cukup tipis ya, dan ini ada semacam cairan, ini getah ya, getah dari bawang putih inilah yang akan menjadi obat dari keloid. Nah, teman-teman bisa tempelkan keloid ini di permukaan bawang putih ini di permukaan kulit yang terkena keloid. Jadi jangan, kalau misalkan di sini keloid ya, tempel saja di keloidnya. Jadi jangan sampai di pinggir kulit keloid itu. Kenapa jangan sampai di pinggir kulit yang terkena keloid? Karena kalau bawang putih ini terkena kulit yang istilah tidak terkena keloid, itu cukup panas. Jadi rasanya itu sangat panas sekali ya. Nah, kalau bawang ini ditempel di atas keloidnya, jadi ukurannya sesuaikan aja. Kalau misalkan keloidnya kecil ya jangan terlalu besar, nanti teman-teman bisa potong. Pokoknya seukuran keloid teman-teman lah, jangan istilahnya melebihi lebar dan panjang dari keloid teman-teman. Nah, setelah ditempel di keloid itu, biarkan selama kurang lebih lah 10 menit atau 15 menit. Bahkan kalau bagusnya 1 jam. Cuman mungkin di 5 menit pertama pun teman-teman itu gak akan kuat dengan yang namanya gatal. Jadi nanti sekitaran keloid itu akan gatal sekali, bahkan memerah. Itu adalah reaksinya ya. Jadi biarkan saja itu gatal sekali, dan setelah dilepas pun keloidnya mungkin akan terasa gatal. Cara untuk menghilangkan rasa gatal setelah pengobatan bawang putih itu dengan cara satu, sahabat semua itu bisa membilasnya dengan air ya, dengan air biasa lah. Itu lumayan cukup efektif. Kemudian kalau misalkan ingin lebih cepat menghilangkan rasa gatalnya, teman-teman bisa menggunakan air es ya. Jadi es batu, misalkan es batu ya, teman-teman bungkus kain, kemudian kainnya dipakai lap untuk di sekitar keloidnya ya. Pokoknya pakai es lah. Itu lumayan istilahnya cepat untuk menghilangkan rasa gatal saat pemakaian bawang putih itu. Nah, cara menggunakan tempel ini memang terbilang cukup lamban juga ya. Jadi nanti setelah 1 jam atau bahkan besoknya baru ya, setelah ditempel bawang putih itu biasanya akan timbul semacam
berair. Jadi keloidnya itu semacam bengkak, tapi itu bukan infeksi. Bukan infeksi. Jadi biarkan saja itu semacam membengkak dan ada cairan. Itu seiring waktu, misalkan dalam jangka waktu 3 hari itu si cairan itu akan mengering, bahkan keluar langsung seperti cairan lah dari keloid itu, dan biarkan saja, dan dalam waktu 4 atau sampai 7 hari akan mengering dan nanti akan mengelupas. Jadi keloid dari teman-teman itu akan menipis, dan yang saya rasakan itu rasa gatal di keloid itu hilang. Jadi teman-teman mau olahraga berkeringat sebanyak apapun itu tidak akan membuat keloid gatal. Nah, itu salah satu keuntungannya. Dan kalau misalkan gatalnya itu tidak tertahan, jangan sekali-kali teman-teman semua itu menggaruk. Jadi memang di sekitar keloid itu akan terasa gatal ya, tapi teman-teman jangan sampai menggaruk bagian keloid atau sekitar keloidnya, jangan sampai. Karena apa? Hal itu akan menimbulkan pelebaran terhadap keloid. Jadi ketika keloid itu digaruk maka akan melebar. Itu sepengalaman saya sih, tapi secara medis saya kurang tahu. Itu hanya share pengalaman saya saja. Nah, untuk mengatasi gatal tersebut, kawan-kawan bisa membeli minyak sarang tawon. Jadi minyak sarang tawon, nanti di video ini saya kasihkan ini contoh dari minyak sarang tawonnya. Nah, cukup minyak sarang tawon ini teman-teman semua tetesin ke kapas, kemudian dioleskan ke sekitar keloidnya atau bahkan ke keloidnya itu sendiri. Nah, itu sangat enak sekali ya rasanya, dan insya Allah itu cepat hilang. Nah, itu salah satu mengatasi gatal. Cara menggunakan irisan bawang putih ini cukup lamban lah, tapi bisa dipakai 2 atau 3 minggu sekali. Jadi jangan mentang-mentang saya mau cepat hilang misalkan setiap hari, tidak boleh. Jadi biarkan keloidnya yang tadinya berair kemudian mengering kemudian mengelupas, biarkan dulu. Baru nanti setelah 3 minggu atau 1 bulan lakukan lagi pengobatannya. Yang penting istiqomah lah, walaupun lambat, istilahnya tidak terburu-buru, yang penting kita berhasil. Kalau misalkan sahabat atau teman-teman istilahnya memaksakan, saya tidak tahu akibatnya seperti apa ya. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak sesuai dengan pengalaman saya, karena yang saya share ini adalah pernah saya lakukan gitu kan. Selanjutnya cara yang kedua adalah sahabat sediakan istilahnya plastik seperti ini. Nanti kita akan parut ke sini. Jadi jangan nanti istilahnya parutnya plastiknya itu taruh di bawah. Jadi si bawang putihnya ini ditaruh di atas plastik ini, baru kita kita parut. Jadi jangan langsung diparutnya. Kenapa seperti ini? Karena yang akan kita ambil adalah sarinya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah sari dari bawang putih ya. Kalau tadi kan cuman sebatas ya cairannya sedikit. Kalau ini cairannya banyak sekali. Nah, sahabat semua tinggal kumpulkan. Nah, bawang putih ini, kemudian si bawang putih ini yang sudah sahabat parut ya, ditempel di atas keloidnya. Jadi ditempel saja. Ingat ya, jangan sampai terkena sekitar kulit. Nanti kalau misalkan terkena sekitar kulit yang bukan keloidnya, itu akan terasa panas seperti terbakar ya. Nah, ini kalau misalkan sahabat sudah tempel, jadi atur-atur sajalah sesuai dengan ukuran keloid sahabat. Itu rasanya ya enak lah kalau saya pikir. Cuman lama-kelamaan akan sedikit sakitnya memang tidak sesakit saat disuntik steroid ya. Cuman ya tetap saja sakit dan sangat gatal sekali. Biarkan, tahan ya. Kalau misalkan sahabat bisa tahan 1 jam, saya acungi jempol. Karena kalau saya pribadi itu paling hanya tahan paling lama itu 30 menit.
paling tahan 30 menit saat istilahnya diberikan bawang putih hasil parudan ini di keloid saya, karena rasanya sangat gatal dan sakit sekali. Dan ketika sahabat menggunakan cara yang kedua ini, bawang putih yang diparut, itu reaksinya sangat cepat. Jadi biasanya keloid itu akan bengkak, seperti bengkak ya. Kemudian seperti di dalamnya ada cairan. Jangan panik karena itu memang mungkin reaksinya ya. Itu secara pengalaman saya. Selanjutnya dalam waktu 2 hari mungkin akan, atau bahkan pada saat itu juga gitu kan, akan keluar cairan ya, akan keluar cairan di keloid teman-teman ya, seperti putih-putih gitulah, cairan putih. Biarkan saja, jadi jangan panik istilahnya. Nah nanti dalam waktu 3-4 hari kemudian seminggu itu akan mengering sendirinya dan akan mengecil. Pada akhirnya sama ya, nanti keloidnya akan mengering kemudian mengelupas, jadi istilahnya menipis lah. Untuk beberapa kasus dari yang pernah sharing dengan saya juga, pengobatan menggunakan bawang putih, itu ada yang menipis saja, jadi istilahnya keloidnya menipis, ada yang benar-benar mati. Artinya gini, keloidnya tetap ada, terlihat, cuman dia sudah tidak gatal, sudah tidak membesar. Nah itu dikatakan jaringan keloidnya mati. Jadi kalau misalkan keloidnya masih membesar dan terasa gatal, itu keloidnya hidup. Itu versi saya sih ya, versi pemahaman saya dan yang saya alami. Jadi kalau misalkan sudah tidak gatal, sudah tidak membesar ya, walaupun ada ya biarkan saja gitu kan, tidak mengganggu. Ada yang sampai memang tipis sekali, cuman kalau di paha saya memang sampai tipis sih, cuman istilahnya memang keloidnya tetap ada, cuman hitam lah, warnanya hitam. Teman-teman mungkin bisa juga nanti menggunakan krim untuk memudarkan bekas luka, apalah untuk istilah kalau keloidnya di sekitar wajah. Tapi karena wajah saya istilahnya kulitnya sawo matangnya hitam, jadi istilahnya tidak memakai pemudar juga tidak terlalu terlihat. Tapi keloid saya ini sudah tidak gatal, sudah tidak membesar, artinya jaringan keloidnya sudah mati. Itu hanya istilahnya pengobatan ini saya share karena karena banyak sekali yang membutuhkan istilahnya referensi bagaimana cara menyembuhkan keloid. Nah, jadi saya di sini istilah memberikan motivasi dan semangat. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yang penting sahabat-sahabat istilahnya tetap semangat lah dalam berikhtiar, dan juga jangan sampai istilahnya, ingat ya, kalau misalkan ada di bagian tubuh yang terhalang baju atau celana, itu jangan memakai pakaian yang ketat. Jadi saat pengobatan keloid dilangsungkan, jangan memakai pakaian atau celana yang ketat, itu akan menimbulkan efek iritasi ya. Kalau iritasi di sinilah tidak cepat kering, jadi usahakan pakai baju yang longgar-longgar saja. Nah, mungkin untuk yang istilahnya ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Untuk video kali ini mungkin dicukupkan sekian sahabat-sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.